Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, alami bipolar, Medina Zain dirawat di rumah sakit. Medina Zain sedang kurang sehat. Ia dirawat di rumah sakit di kawasan Bandung, Jawa Barat karena mengidap bipolar. Demikianlah yang dikatakan oleh Razman Arif Nasution, kuasa hukum Medina Zain, dalam jumpa pers di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Selasa 10 Mei 2022 kemarin. Sebelumnya Razman mencari tahu kondisi Medina Zain karena seharian penuh tak memberi kabar kepadanya. Ia curiga terjadi sesuatu terhadap kliennya tersebut. Razman mengatakan kliennya itu harus dirawat inap selama 14 hari ke depan karena mengalami sakit bipolar. Lebih lanjut, belum diketahui pasti apakah dirawatnya sang selebgram akibat buntut dari kasus yang tengah menjerat dirinya. Kendati demikian, Razman menegaskan kliennya tidak akan melakukan hal yang membohongi publik dengan mengabarkan kondisi selebgram tersebut yang harus mendapatkan perawatan intensif. Sebab banyak warganet yang menduga jika Medina Zain hanya beralasan untuk terlepas dari kasusnya terhadap Denise Charista dan Uya Kuya serta Raffi Ahmad. Lebih lanjut, apabila ia berbohong, Razman menegaskan akan menegur dan mengundurkan diri sebagai kuasa hukumnya. Berikut wawancara dengan kuasa hukum Medina Zain. Medina Zain itu tanggal 7 Mei 2022 sudah dirawat di salah satu rumah sakit di Malang. Dan Medina itu setiap hari selalu chat saya. Dia chatting saya itu setiap pagi, bisa satu hari itu 5-6 kali, bahkan sampai jam 1 malam. Sebagai kuasa hukum, sebagai abang dari dia, kita sudah anggap bersaudara. Dia selalu chatting saya. Tapi tanggal 7 ketika saya di Medan, pagi saya mulai curiga. Itu nggak ada chatting. Saya tunggu siang tidak ada. Saya lihat centang satu. Sore saya tunggu tidak ada juga. Tanggal 8 saya bilang ke tim saya, ini Medina pasti ada sesuatu. Benar. 8 sore saya dikabar. Dikirim bukti dirawat di rumah sakit di salah satu rumah sakit di Jawa Barat. Dan di situ disebut dirawat untuk 14 hari ke depan. Berarti Berita selanjutnya datang dari Denise Charista, dukung Uya Kuya laporkan Medina Zain atas kasus penipuan. Beberapa waktu lalu, Denise Charista mengaku telah ditipu oleh Medina Zain. Diketahui bahwa Denise telah mentransfer uang muka sebesar 50 juta rupiah untuk membeli mobil dari Medina. Namun sayang sekali karena ternyata mobil tersebut tidak pernah sampai ke Denise. Sempat berkelit dengan proses panjang, Medina akhirnya mengembalikan uang muka tersebut kepada Denise. Seakan tidak puas, Medina Zain ternyata juga menipu Uya Kuya dengan modus yang serupa. Bahkan Uya Kuya telah mentransfer uang muka sebesar 100 juta rupiah untuk 2 unit mobil yaitu Mercy dan Velfire. Keduanya kemudian menyadari bahwa Medina Zain sempat mengirimkan bukti transfer palsu. Hal ini diketahui Uya dan Denise setelah melihat masing-masing bukti transfer punya nomor referensi sama dan waktu transaksi yang sama. Hingga saat ini, diketahui bahwa Medina baru mengembalikan uang Uya sebesar 35 juta rupiah dari total 65 juta rupiah. Karena tak kunjung mengembalikan uang Uya, Denise pun mendukung Uya Kuya untuk melaporkan Medina ke pihak kepolisian. Tak hanya Denise, istri Uya Kuya pun setuju untuk melaporkan Medina Zain. Sebelumnya melalui Instagram Reels, Denise juga meminta Medina Zain untuk tidak menjadikan penyakit bipolar yang diidapnya sebagai alasan. Berikut wawancara dengan Denise.
Nah, sekalian di sini. Kalau misalkan Maggie bipolar, kenapa dia bisa bikin ETDS palsu, bukti transfer? Yang mengatakan palsu, bukan belum bisa kamu mengatakan itu, Deni. Saya ada buktinya, Bang. Iya tahu, makanya kalau itu merasa dipalsukan, suruh mereka buat laporan polisi. Oke, nanti saya buat. Nanti Kamu yang buat. Ya kan saya yang Kamu buat. yang merasa yang merasa dipalsukan tuh kamu atau orang lain? Aku, kan kirimnya ke aku, Bang. Hah? Kirimnya ke aku. Dikirim siapa? Sama Medina, bukti transfer palsunya. Bukan, kamu dikirim 50 juta. Iya. Udah selesai nggak? Ya itu Nah, sebelumnya. oke. Nah, terus yang kamu merasa dibohongi itu yang mana? Yang bukti transfer palsu itu. Dari yang 50 juta itu? Iya. Gitu. Oke, kalau itu silakan. Boleh ya, Bang ya? Boleh. Terus kayak satu lagi, Bang, terakhir. Kenapa, Ah, Bang? begini. Ayo, Bang, belajar, Bang. Ini kok lurus ini? Berita selanjutnya datang dari selebgram Ayu Thalia jalani sidang kasusnya dengan putra Ahok sebagai terdakwa. Selebgram Ayu Thalia hadir sebagai terdakwa dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Selasa 10 Mei 2022 kemarin. Kasus itu sempat menjadi sorotan karena dilaporkan oleh putra sulung Basuki Cahayapurnama alias Ahok, yakni Nicholas Sean. Dalam persidangan tersebut, Ayu Thalia tampak memakai busana serba hitam dengan warna masker senada. Ayu tiba di PN Jakarta Utara sekitar pukul 14:30 waktu Indonesia Barat, didampingi oleh kuasa hukumnya Ayu Thalia. Meski statusnya menjadi terdakwa, Ayu mengaku siap menghadapi dan memperjuangkan haknya sebagai perempuan. Tak banyak bicara, Ayu hanya menegaskan bahwa ia siap menjalani proses hukum dan mengaku tak bersalah atas kasus tersebut. Diketahui perseteruan antara Ayu Thalia dan Nicholas Sean bermula dari laporan Ayu terhadap Sean atas dugaan penganiayaan di sebuah showroom mobil. Saat itu Ayu bekerja sebagai SPG di showroom Prestige Mobile. Ia menuduh Sean mendorongnya hingga terjatuh. Saat penyelidikan, polisi tak menemukan bukti pidana dalam kasus itu sehingga dihentikan. Lalu Nicholas Sean pun melaporkan balik Ayu Thalia ke Polres Metro Jakarta Utara pada 31 Agustus 2021 lalu atas dugaan pencemaran nama baik. Berikut wawancara dengan pihak Ayu Thalia. Ya, dakwaan jaksa penuntut umum itu mendakwa Ayu Thalia dengan pasal 310 KUH pidana dan 311 KUH pidana dengan dasar pencemaran tertulis secara pidana umum. Dan di dalam dakwaan itu, jaksa penuntut umum mengajukan alat bukti ITE dengan alat bukti media pers. Itu dulu saya terangkan. Di dalam rangkaian dakwaan tadi sudah kita dengar bersama, jaksa penuntut umum membacakan dakwaannya. Ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Apalagi yang dijadikan bukti ini adalah media pers seperti detik.com, seperti Berita Satu, dan tayangan Trans TV Rumpi No Secret. Pertanyaan saya, ini kan teman-teman juga awak media, ya. Media pers ini telah diatur ketentuannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Berita selanjutnya datang dari artis cantik Jessica Iskandar, ungkap perasaannya melahirkan secara normal. Kabar terbaru datang dari pasangan Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe. Setelah penantian selama 9 bulan, akhirnya Jessica melahirkan anak keduanya pada Sabtu 7 Mei 2022 pukul 12:34 waktu Indonesia Barat. Kabar bahagia tersebut mereka bagikan melalui akun Instagram pribadi masing-masing dan juga kanal YouTube milik Jessica Iskandar. Ibu dari El Barak ini berhasil melahirkan anak keduanya secara normal di Rumah Sakit Pondok Indah. Dalam video yang ia bagikan melalui kanal YouTube-nya pada Senin 9 Mei 2022, perempuan yang akrab disapa Jedar tersebut tampak tenang dalam menghadapi kontraksi yang dialaminya.
Bahkan sang suami Vincent Verhaak tampak terheran-heran melihat istrinya tidak tampak kesakitan dan justru tetap aktif berkomunikasi dengan dokter yang menanganinya. Jessica menjawab pertanyaan tersebut dengan senyum sumringah. Selama menunggu proses kontraksi hingga pembukaan lengkap, Jessica menyimak setiap arahan dan edukasi yang diberikan oleh dokter. Tak jarang, Jessica juga menimpalinya dengan pertanyaan agar lebih paham dan siap saat melahirkan nanti. Jessica yang tampak tenang dan sumringah dalam menikmati proses kelahiran anak keduanya tentu membuat netizen salut. Banyak dari mereka yang mengirimkan komentar berisi ucapan selamat dan dukungan penuh untuk keluarga kecil Jessica Iskandar dan Vincent Verhaak tersebut. Selama proses persalinan, Vincent selalu berada di sisi Jessica dan memberikan dukungan penuh kepadanya. Hal inilah yang membuat Jessica merasa bersyukur dan penuh rasa bahagia saat melahirkan anak kedua mereka. Berikut wawancara dengan Jessica dan Vincent. Emang rencananya dari awal sih aku memutuskan buat lahiran normal gitu, karena pengalaman anak pertama juga normal. Terus aku pengen bisa normal lagi karena juga lebih sehat buat bayinya iya. dan ibunya sih kalau normal. Kalau Karena- bisa ya pro, tapi kalau memang nggak bisa ya harus ada alasannya kenapa harus C-section. Iya, gitu. Ada kekhawatiran sendiri mungkin dari Vincent? Kekhawatiran Khawatir sih enggak, tapi lebih ke nervous saja. Karena dari check up selama ini yang cuma bikin khawatir tuh sempat ada berita penyelidikan kali cuman cek lagi dan lagi sampai hari hanya tidak ada apa-apa, bayinya sehat, bayinya juga udah siap untuk keluar, jadi langsung tenang. Apalagi pas masuk ke kamar bersalin itu kan pertama kali buat saya, pas masuknya agak nervous, tapi kalau disambut dengan tim RSPI, wah itu dari situ langsung kayak yang aku ada di sisi dia. Berita selanjutnya datang dari Barbie Kumalasari, terinspirasi oleh Hotman Paris untuk jadi pengacara sukses. Artis Barbie Kumalasari menekuni profesi sebagai seorang advokat atau pengacara. Tak sendirian, ia menggandeng beberapa teman pengacaranya untuk mendirikan law firm. Kumalasari menyebutkan dirinya menjadi pengacara karena terinspirasi oleh Hotman Paris dan Elza Sharif. Lucunya, diakui mantan istri Siri Gali Ginanjar tersebut, ia dulu sempat bersiteru dengan Hotman Paris dalam kasus video ikan asin. Guna mengikuti jejak Hotman Paris, Barbie Kumalasari menyebut dirinya sudah mengeluarkan uang banyak agar bisa menjadi seorang pengacara hebat. Berikut wawancara dengan Barbie Kumalasari. Media, karena aku orangnya tuh tipenya menghargai, ya kan, dekat semuanya, dan aku selalu cerita jujur. Jadi untuk menjadi Barbie seperti ini, tiba-tiba di 2022, tiba-tiba Barbie jadi ketua Sri Kandi, tiba-tiba Barbie menjadi seorang lawyer, dan insya Allah abis ini akan ada kasus lagi yang lebih besar lagi. Ya doain aja dong biar aku tuh jadi sukses, jadi benar-benar pengacara kalau bisa internasional seperti Bang Hotman Paris, karena memang aku kan selalu tandem. Aku bilang kemarin aku juga ulang tahun kan, baru kemarin malam ulang tahun di Holy Wings, ada Bang Hotman Paris juga. Jadi Bang Hotman itu kan memang kita suka berantem juga ya di media berapa kali dari 2016. Kerennya aku tuh berani berantem sama Bang Hotman dari 2016, waktu itu kasus Gali ya, kasus Gali sama virus tentang anak ya, karena Gali nggak bisa ketemu anaknya. Jadi dari 2016 nih kalau mau tahu cerita aku sampai bisa kayak begini tuh benar-benar step by step dan penuh perjuangan. Jadi benar-benar gak gampang. Ya doain aja aku bisa menjadi pengacara internasional seperti abang gue Bang Hotman Paris gitu. Jadi kan harus ada wanita, tokoh-tokoh wanita di Indonesia ini yang benar-benar penggebrakan. Ada Rika Diah Pitaloka, Rika juga kemarin sampai komen di Instagram aku, wah keren banget loh. Dia aja sampai bilang aku keren loh bisa jadi kuasa hukum pencabulan. Dia Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.